Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Nur Safitri dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis. Di soal pertama ini ialah perbedaan pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi bisnis. Perbedaannya ialah jika preskriptif ialah strategi yang dirancang sejak awal secara terencana dan cocok untuk kondisi stabil. Sedangkan emergen, strategi yang berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan dan cocok digunakan untuk di lingkungan yang dinamis. Contohnya ialah Gojek. Perusahaan Gojek awalnya hanya layanan ojek online, namun secara emergen berkembang menjadi super app seperti GoFood, GoPay karena merespon kebutuhan pasar dan peluang teknologi. Dampak daya saingnya ialah membuat Gojek adaptif terhadap perubahan pasar, inovatif dalam pelayanan, serta unggul secara digital dibanding pesaing. Untuk soal yang kedua ialah perusahaan retail online meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen ialah yang pertama, manajemen inventaris, yaitu memastikan stok tersedia dan dikelola secara efisien. Yang kedua, manajemen logistik dan distribusi, yaitu pengaturan rute pengiriman, pemilihan mitra logistik, serta pelacakan barang. Yang ketiga, perencanaan permintaan, yaitu memprediksi keutuhan pasar untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dua teknologi digital yang dapat digunakan serta manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen ada dua, yaitu Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI. Internet of Things atau IoT bermanfaat di sensor IoT-nya yang dapat digunakan untuk pelacatan real-time barang selama proses pengiriman, pemantauan suhu pada produk tertentu seperti produk yang sensitif, dan otomatisasi gudang. Dan Artificial Intelligence atau AI bermanfaat membantu dalam peramalan permintaan serta penentuan stok berdasarkan pola pembelian pelanggan. Lalu ada resiko digital yang perlu diantisipasi dalam perusahaan retail online dalam meningkatkan efisiensi pengiriman produk ialah keamanan data atau cybersecurity, yaitu resiko kebocoran data pelanggan dan transaksi, lalu ketergantungan pada sistem digital, yaitu gangguan sistem yang dapat menyebabkan keterlambatan operasional, serta integrasi sistem, yaitu ketidaksesuaian antara platform digital dengan sistem lama bisa menghambat efisiensi. Untuk soal yang ketiga ialah keinginan institusi pendidikan menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Jenis procurement yang paling sesuai digunakan untuk belanja operasional bulanan ialah e-purchasing, yaitu pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik dari penyedia yang telah terdaftar atau terverifikasi. Jenis procurement ini sangat cocok karena bersifat rutin, memiliki spesifikasi yang jelas, serta membutuhkan efisiensi waktu dan transparansi. Langkah awal implementasinya ialah analisis kebutuhan dan kategori barang atau jasa, yaitu identifikasi jenis barang dan jasa operasional yang sering dibeli serta volumenya. Lalu pilih platform
procurement, yaitu gunakan platform nasional seperti LPSE untuk instansi pemerintah atau bangun sistem internal dengan dukungan vendor teknologi. Lalu ada penyesuaian regulasi internal, yaitu sesuaikan kebijakan dan prosedur pengadaan dengan sistem e-procurement termasuk SOP dan kewenangan pengguna. Dan yang terakhir ialah pelatihan pengguna, yaitu latih staf pengadaan dan pengguna akhir agar mampu menggunakan sistem yang efektif. Dua tantangan dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah: pertama, tantangannya ialah kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem digital, dan untuk strateginya ialah diadakan pemilihan berkala, membuat panduan penggunaan, serta menyediakan helpdesk atau tim pendamping saat awal implementasi. Untuk tantangan yang kedua ialah integrasi dengan sistem keuangan dan logistik yang ada. Strategi mengatasinya ialah dengan melakukan audit sistem yang ada dan memastikan platform e-procurement yang dipilih mendukung integrasi API atau modul khusus. Untuk soal yang keempat, saya memilih soal nomor 5, yaitu penjelasan bullwhip efek serta solusi mengurangi dampaknya. Bullwhip efek terjadi saat perubahan kecil pada permintaan konsumen yang menyebabkan lonjakan permintaan berlebih di sepanjang rantai pasok, misalnya di e-commerce seperti Tokopedia. Peningkatan pembelian masker membuat penjual memesan stok besar ke distributor. Distributor lalu memesan lebih banyak ke pabrik, padahal lonjakan harga sementara. Akibatnya terjadi kelebihan stok dan kerugian. Untuk mengurangi bullwhip efek tersebut, ada dua solusi digital yang efektif, adalah penggunaan sistem berbagi data real time antar pelaku rantai pasok dan pemanfaatan AI untuk memprediksi permintaan secara akurat. Kedua solusi ini membantu menjaga keseimbangan supply dan permintaan. Soal yang kelima, saya memilih soal nomor 7, yaitu perbandingan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell side. Perbandingannya pada marketplace ialah marketplace lebih hemat biaya dan fleksibel karena banyak pilihan vendor dan harga bisa dibandingkan. Tetapi kontrol manajemen lebih rendah karena bergantung pada platform pihak ketiga. Cocok untuk UKM yang butuh efisiensi dan variasi. Untuk sell side memberi kontrol lebih besar karena sistem disiapkan oleh vendor, tetapi kurang fleksibel dan biaya bisa lebih tinggi. Cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan stabil dan kerjasama jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.